Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 tahun lalu, kendaraan yang paling laris adalah Ford Model T. Meskipun sudah diproduksi sejak tahun 1908, mobil ini tetap menjadi yang terlaris di dunia hingga tahun 1925. Kendaraan ini terus diminati karena Henry Ford mampu memperbaiki teknik produksi di pabriknya. Hasilnya, produksi kendaraan dapat terus mengalami perbaikan dan biaya produksi per mobilnya terus berkurang. Ketika pertama kali diluncurkan, mobil ini dijual dengan harga $850. Lalu pada 1914 menjadi $440 dan pada 1925 hanya $260. Mesinnya berkapasitas 2.900 cc, 4 silinder segaris, berpendingin cairan, menghasilkan daya 20 horsepower. Transmisinya hanya memiliki 2 tingkat percepatan, menghasilkan kecepatan maksimal 65 km per jam. Harganya yang murah dan ketahanan yang baik membuat Ford Model T menjadi kendaraan yang paling umum di eranya. Lalu, jika dibandingkan dengan mobil saat ini, tentu tidak ada yang memiliki daya sebesar 20 horsepower. Kendaraan produksi massal terlaris dengan daya 20 horsepower adalah sepeda motor yang berkapasitas 200 cc, yaitu TVS Apache RTR 200. Secara performa, RTR 200 bukanlah yang terbaik di kelasnya. Begitu juga Ford Model T. Pada 1921, sudah banyak mobil berkapasitas sama yang dayanya lebih besar. Namun keduanya sama-sama kendaraan berdaya 20 horsepower terlaris di zamannya, dan bisa mewakili teknologi otomotif yang paling umum pada tahun 1921 dan 2021. Di video ini, kita akan mempelajari perbedaan apa saja yang sudah diterapkan selama 100 tahun pada mesin kendaraan, baik itu yang terlihat secara jelas ataupun tidak. Secara kasat mata, yang terlihat dari kedua mesin ini tentu adalah ukurannya. Mesin Ford Model T berkapasitas 2.900 cc dan di dalamnya terdapat 4 buah silinder yang masing-masing berukuran 725 cc. Sedangkan mesin RTR 200 hanya menggunakan 1 buah silinder berukuran 200 cc. Ada 10 faktor utama yang menyebabkan mesin RTR 200 mampu menyamai mesin Ford Model T yang kapasitasnya jauh lebih besar. Yang pertama adalah posisi busi. Dari desain kepala silindernya, mesin Model T menggunakan mesin flathead, di mana kepala silinder hanya berfungsi sebagai penutup ruang bakar dan dudukan busi. Posisi busi yang tidak berada di atas silinder membuat tekanan hasil pembakaran tidak dapat diterima piston secara efektif. Tekanan pembakaran sebagian terbuang ke daerah di sekitar busi. Sementara mesin RTR 200, posisi busi berada di atas kepala silinder. Tekanan hasil pembakarannya dapat secara efektif digunakan untuk mendorong piston. Yang kedua adalah kompresi. Sistem bukaan katup yang berada di atas silinder memungkinkan kendaraan modern memiliki kompresi yang lebih tinggi. RTR 200 memiliki rasio kompresi 10:1, sedangkan Ford Model T hanya 4,5:1. Rendahnya rasio kompresi pada Ford Model T karena untuk membuka katup perlu ruang yang cukup besar agar aliran udara dapat mengalir dengan baik ke silinder. Jadi rasio kompresinya dikorbankan untuk memperbaiki aliran udara. Yang ketiga adalah jumlah katup. Mesin Ford Model T hanya menggunakan 1 katup masuk dan 1 katup buang. Masing-masing katup hanya efektif mengalirkan udara pada satu sisi saja, dan sisi yang lain terhalang oleh dinding kepala silinder. Sedangkan RTR 200 memiliki 2 katup masuk dan 2 katup buang yang digerakkan oleh sebuah noken as di atas silinder. Penggunaan 4 buah katup dapat menjamin pasokan udara pada putaran menengah ke atas. Untuk memahami perbedaan mekanisme bukaan katup secara rinci, silakan tonton videonya yang akan dicantumkan di deskripsi. Jika diukur spesifik powernya, yaitu nilai daya dibagi kapasitas mesinnya, Model T memiliki daya sebesar 6,8 horsepower per liter. Sementara RTR 200 memiliki daya spesifik sebesar 100 horsepower jika kapasitasnya 1 liter. Hampir 1.500% lebih besar dari mesin yang diproduksi 100 tahun yang lalu. Hal ini tentu tidak bisa dicapai hanya dengan merubah posisi busi, memperbesar kompresi, dan menambah jumlah katup saja. Faktor lain yang sangat mempengaruhi performa mesin modern, selain dari mekanismenya,
adalah hal yang tidak terlihat dari bentuknya, tapi dari bahannya. Material-material tersebut terdapat pada komponen-komponen berikut. Yang keempat adalah material katup. Pada tahun 1920-an, semua komponen mesin menggunakan bahan besi, bisa besi cor atau besi tempa. Pada mesin modern, katup terbuat dari karbon steel atau baja dengan campuran kromium, kobalt, atau titanium, yang jauh lebih keras dari besi biasa, sehingga ukuran diameter bodi katupnya dapat dibuat jauh lebih kecil. Pengurangan volume ini membuat berat katup jauh lebih rendah. Resiko floating berkurang, sehingga mesin mampu berputar ke RPM yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah material pada per katup. Pada mulanya, per katup dibuat dari kawat piano yang tidak mampu merespon profil noken as di atas 3000 RPM. Dengan teknologi logam saat itu, tidak ada per keras yang mampu bertahan di atas 3000 RPM tanpa mengalami kerusakan. Sementara saat ini, per katup dapat merespon noken hingga di atas 10.000 RPM tanpa mengalami kerusakan, bahkan setelah digunakan bertahun-tahun. Hal ini disebabkan penggunaan baja dengan campuran silikon dan kromium, yang mampu merespon noken di RPM tinggi tanpa perlu menggunakan gaya yang besar untuk mendorongnya. Selanjutnya adalah material cylinder block dan cylinder head. Salah satu fungsi cylinder block adalah mempertahankan temperatur ruang bakar agar tidak mengalami overheat. Dengan penggunaan aluminium alloy pada mesin modern yang konduktivitasnya 15 kali lebih besar dari besi, panas dari silinder liner dapat secara cepat ditransfer ke udara bebas. RTR-200 hanya menggunakan pendingin oli berukuran kecil untuk membantu sirip pada silinder blok melepas panas dari ruang bakar. Sementara Ford Model T memerlukan radiator berukuran besar untuk mempertahankan temperatur silinder blok. Yang ketujuh adalah material piston. Piston yang bergerak naik turun dan berhenti sesaat setiap melewati titik mati atas dan titik mati bawah mengalami akselerasi yang setara dengan 5.000 kali percepatan gravitasi. Penggunaan material aluminium alloy pada piston memungkinkan mesin bekerja hingga di atas 10.000 RPM karena massa jenisnya hampir 3 kali lipat lebih ringan dari piston yang terbuat dari besi cor. Dengan bahan yang lebih ringan, kecepatan rata-rata pistonnya dapat meningkat dari 10 meter per detik menjadi 21 meter per detik, dengan kekuatan piston yang sama atau bahkan lebih baik. Yang kedelapan adalah pelapisan silinder liner atau piston. Untuk memaksimalkan konversi energi pada bahan bakar, dapat juga dilakukan dengan mengurangi daya yang terbuang oleh gesekan. Pada silinder modern, liner atau dinding ruang bakar tidak hanya terbuat dari aluminium alloy, tapi juga dilapisi oleh material khusus yang dapat mengurangi gesekan dengan ring piston dan dinding piston. Material tersebut berupa silikon atau keramik dengan istilah-istilah yang berbeda antara pabrikan sepeda motor. Pada RTR-200, material tersebut terdapat pada dinding piston dengan nama Nanofrix. Yang kesembilan adalah penggunaan electronic control unit untuk mengatur pengapian. Pembakaran yang dipicu oleh busi memerlukan waktu untuk merambat ke seluruh ruang bakar. Oleh karena itu, ignition timing atau waktu pengapian selalu terjadi sebelum titik mati atas, agar setelah melewati titik mati atas, piston dapat didorong ketika semua udara dan bahan bakar mengalami pembakaran. Permasalahannya adalah lamanya perambatan selalu sama, sedangkan RPM mesin dapat berubah. Semakin cepat putaran mesinnya, semakin telat pula tekanan puncak pembakarannya terjadi. Pada Ford Model T, sudut pengapiannya dibuat fix pada 7 derajat sebelum titik mati atas. Hal ini sangat mempengaruhi putaran maksimalnya. Sedangkan pada mesin modern yang pengapiannya diatur oleh ECU, timingnya dapat diatur dari 3 derajat sebelum titik mati atas pada saat idle, hingga 35 derajat sebelum titik mati atas ketika berputar di RPM yang sangat tinggi. Timing yang dimajukan ini membuat puncak pembakaran selalu terjadi sesaat setelah piston melewati titik mati atas. Piston dapat terus menerima tekanan maksimal yang dapat mendorong mesin berputar ke RPM yang sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah pengaturan injektor secara elektronik. Ford Model T dan RTR-200 begitu diminati bukan karena dayanya yang besar, tapi karena harganya yang murah dan konsumsi bahan bakarnya yang rendah.
Ford Model T dapat berjalan sejauh 8 km per liter bensinnya, dan RTR 200 dapat menempuh jarak hingga 50 km. Ford Model T menggunakan karburator dengan pengaturan tetap untuk semua rentang RPM dan beban, yang memprioritaskan konsumsi bahan bakar daripada daya. Sementara penggunaan injektor yang dikendalikan secara elektronik dapat menyuplai bahan bakar sesuai kebutuhan mesin berdasarkan putaran, beban, dan kondisi mesin. Mesin modern dapat memiliki daya puncak yang besar tanpa perlu mengkonsumsi banyak bahan bakar. Dengan pengembangan yang dilakukan terus-menerus oleh produsen otomotif, mesin modern, meskipun bukan yang paling canggih, dapat memiliki daya spesifik yang jauh lebih besar dan juga konsumsi yang jauh lebih irit. Mesin modern mampu mengkonversi energi dari bahan bakar sekitar 35%, jauh lebih tinggi dari teknologi Ford Model T yang hanya bisa mengekstrak 3% energi dari bahan bakar. Pada mesin-mesin modern berteknologi tinggi, efisiensi termalnya bisa mencapai 42%. Bahkan pada mesin bensin yang paling canggih, efisiensi termalnya bisa melebihi 50%. Dengan potensi peningkatan efisiensi yang masih bisa diterapkan pada mesin pembakaran dalam, membuat mesin ini masih sangat relevan untuk digunakan secara massal dalam beberapa dekade ke depan. Pabrikan-pabrikan otomotif masih terus melakukan riset untuk dapat memeras energi yang ada di setiap tetes bahan bakar menjadi energi kinetik, yang dapat memindahkan orang atau barang sejauh dan secepat mungkin. Sekian dulu videonya, silahkan tambahkan jika ada yang kurang, dan koreksi jika ada yang salah di kolom komentar. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.